Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tantra Halim. Kali ini saya akan menjelaskan inovasi cloud dalam bidang teknologi. Cloud computing sendiri adalah sebuah istilah yang sangat akrab di telinga kita, terutama jika kita melihat dari segi manfaat, fleksibilitas, dan serta keterjangkauannya. Dalam dunia teknologi, istilah cloud computing sendiri kian disebut sebagai salah satu inovasi masa kini. Akan tetapi, sayangnya masih sedikit orang yang mengerti terkait cara pemanfaatan cloud computing untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan tanda kutip atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengakses asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mengakses sebuah file. Cloud computing sendiri bersifat publik atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di sisi lain private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengkombinasikan baik cloud ataupun private cloud. Di sini ada penjelasan sejarah cloud computing. Ide awal dari cloud computing sendiri bisa ditarik ke tahun 1960-an saat John McCarthy, pakar komputasi MIT yang dikenal sebagai salah satu pioner intelijensia buatan atau AI, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Namun, baru di tahun 1965 lah Larry Ellison, pendiri Oracle, meluncurkan ide network computing sebagai kampanyenya untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya, dijejalkan dalam PC atau desktop mereka. PC desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi berbagai kebutuhan software yang siap diakses oleh penggunanya. Ide network computing ini sempat menghangat dengan munculnya pabrikan seperti Sun Microsystems dan Novell Network yang menawarkan network computing client sebagai pengganti desktop. Namun akhirnya gaung network computing ini lenyap dengan sendirinya, terutama disebabkan oleh kualitas jaringan yang saat itu masih memadai, sehingga akses NC ini menjadi sangat lambat, sehingga orang-orang akhirnya kembali memilih kenyamanan PC desktop seiring dengan semakin murahnya harga PC. Sejak tahun 2000-an, Amazon sebagai peran penting di dalam semua pengembangan cloud computing dengan memodernisasi pusat data seperti jaringan komputer yang menggunakan sedikit 10% kapasitas mereka pada satu waktu. Setelah menemukan arsitektur awan baru, mengalami peningkatan efisiensi internal sedikit bergerak cepat. Tim 2 pizza, tim kecil yang untuk memberi makan dengan 2 pizza dapat menambahkan fitur baru dengan cepat lebih mudah. Kemudian Amazon mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal dan meluncurkan Amazon Web Service. Keuntungan menggunakan cloud computing, selain bisa menghemat kapasitas penyimpanan harddisk komputer atau laptop, sejatinya Anda akan mendapatkan deretan keuntungan lainnya seperti yang pertama, biayanya lebih hemat dibandingkan on-site server. Memangkas biaya bisa dibilang merupakan suatu keuntungan yang paling besar dari penggunaan cloud computing. Cloud computing akan membantu menghemat ongkos yang cukup signifikan karena tidak perlu memerlukan perangkat tambahan atau perangkat keras dalam penggunaannya. Selain itu, Anda juga tidak perlu membayar orang atau karyawan untuk memelihara perangkat keras. Pembelian dan pemeliharaan
peralatan cloud computing sudah disediakan oleh penyedia layanan kontrol. Dan yang kedua adalah manajemen bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan manajemen bisnis. Cloud computing membuat Anda bisa mengakses data atau aplikasi di mana dan kapanpun tanpa menghabiskan banyak waktu dan uang untuk instalasi. Dan yang ketiga adalah kecepatan load yang tinggi. Cloud computing membuat Anda menerapkan layanan secepat mungkin hanya dengan beberapa klik. Penerapan cepat ini memungkinkan Anda mendapatkan sumber daya yang diperlukan jauh lebih besar untuk sistem Anda hanya dalam beberapa menit. Yang keempat, adanya Dan yang keempat, adanya fitur backup dan pemulihan data. Ketika data yang Anda punya sudah tersimpan di cloud, akan mudah juga untuk di-backup. Dan pemulihan data sebaiknya akan terjadi jika Anda belum menggunakan cloud computing. Terus yang kelima adalah software otomatis. Di cloud, integrasi software adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Karena itu Anda tidak perlu melakukan usaha tambahan untuk mengatur dan mengintegrasi aplikasi Anda sesuai preferensi. Dan yang berikutnya adalah reliability. Reliability adalah salah satu keuntungan terbesar penggunaan cloud computing. Anda akan selalu mendapatkan update secara instan tentang pembaruan aplikasi. Berikutnya adalah kapasitas penyimpanan tanpa batas. Cloud menawarkan kapasitas yang hampir tanpa batas. Anda bisa kapanpun menambah kapasitas yang Anda punya dengan tambahan biaya yang sudah ditentukan atau yang sudah ditargetkan. Dan berikutnya lagi adalah memungkinkan kolaborasi tim yang baik. Platform cloud computing membantu karyawan-karyawan yang berlokasi di tempat berbeda untuk berkolaborasi dengan nyaman bekerja. Dan yang terakhir adalah implementasi yang cepat. Terakhir bukan berarti tidak penting. Cloud computing memberikan Anda keuntungan soal penerapan cepat. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menggunakan cloud, seluruh sistem Anda bisa sepenuhnya berfungsi hanya dengan beberapa menit. Kendati begitu, jumlah waktu yang dibutuhkan sebenarnya tergantung dari teknologi yang digunakan dalam bisnis Anda. Kemudian, selain keuntungan di atas, ternyata ada keuntungan lainnya, yaitu layanan mandiri on demand, multi-tenancy, kompetensi yang tangguh, virtualisasi yang cepat dan efektif, software yang murah, keamanan online yang canggih, lokasi dan perangkat mandiri selalu tersedia, menskalakan secara otomatis untuk menyesuaikan dengan peningkatan permintaan. Biaya sesuai penggunaan, kendali antarmuka yang berbasis web dan tersedia akses API. Lalu ada jenis layanan cloud computing. Yang pertama adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa tanda kutip infrastruktur IT yang bisa didefinisikan berapa besarnya unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, storage atau memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Komputer virtual dapat diinstal sistem operasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan IaaS ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya, saat storage hampir penuh, storage bisa ditambah dengan segera, sangat cepat. IaaS memberikan layanan kepada pengguna dengan menawarkan infrastruktur yang dimilikinya, atau mesin atau komputer virtual, media, penyimpanan, dan lain sebagainya. Sebagai layanan yang dapat digunakan oleh klien, IaaS memberikan layanan online kepada pengguna atau klien secara abstrak. Maksudnya adalah spesifikasi infrastruktur yang diberikan mungkin tidak sama dengan infrastruktur fisik yang ada, seperti spesifikasi komputer, lokasi, pembagian data,
pemetaan, keamanan, backup, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah Platform as Service atau PaaS. Layanan cloud jenis ini hadir dalam bentuk platform yang Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya seperti network, database engine, sistem operasi, framework, aplikasi, dan sebagainya untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat. Sebagai penyewa, Anda tidak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan Platform as Service yang akan melakukannya, sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut. Sebagai penyewa, pengguna cloud computing dengan model PaaS tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur termasuk server dan sistem operasi atau media penyimpanan, tapi memiliki hak untuk mengendalikan dan mengembangkan aplikasi secara konfigurasi pengaturan untuk semua aplikasi. Jika Anda membeli paket hosting dan domain untuk mengembangkan dan menjalankan suatu aplikasi yang berbasis web, Anda tentu mengerti hak dan kewajiban serta batasan apa yang Anda terima sebagai pengguna untuk mengendalikan, mengkonfigurasi pengaturan, dan mengembangkan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah Software as a Service atau SaaS. Adalah salah satu layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software atau perangkat yang disediakan. User hanya tahu bagaimana perangkat lunak bisa berjalan atau bisa digunakan dengan baik. Contohnya layanan seperti aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook. Sedangkan contoh aplikasi media sosialnya adalah Facebook dan Google, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat lain komputasi awan untuk menghubungkan internet. Ada juga aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan untuk bisa mengakses aplikasi, yaitu seperti Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Lalu kemudian adalah kriteria cloud computing. Seperti sudah sedikit dijelaskan dalam tulisan bahwa tidak semua aplikasi berbasis web tidak dapat dimasukkan dalam kategori cloud computing. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa dimasukkan dalam cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Sebagai seorang pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan seperti processor time dan kapasitas penyimpanan melalui kontrol panel elektronis yang disediakan. Jadi, tidak perlu berinteraksi dengan personal customer service jika perlu menambah atau mengurangi sumber daya komunikasi yang diperlukan. Dan yang kedua adalah broadband network access. Layanan ini diakses melalui jaringan pita lebar, utamaan dapat diakses dengan mudah melalui jaringan ini. Selain itu, juga dapat diakses menggunakan berbagai perangkat atau media, salah satunya yaitu smartphone atau handphone. Lalu berikutnya adalah resource pooling. Layanan-layanan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi dan center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Mekanisme multi-tenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber daya tersebut baik berbentuk fisik atau virtual dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pelanggan atau pelanggan sesuai permintaan. Dan yang berikutnya adalah rapid elasticity. Kapasitas komputasi yang disediakan secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah measured service. Sumber daya cloud ini harus diatur dan dioptimasi dalam penggunaan
serta diukur atau penyimpanan prosesor, aktivitas user, dan sebagainya dengan menggunakan sebuah sistem pengukuran. Pengukuran secara transparan ini bermanfaat bagi user secara dasar untuk membayar biaya menggunakan layanan cloud ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.